Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan nikmat yang Allah hadirkan, dengan karunia yang Allah berikan, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita semangat untuk beribadah. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan doa dan harapan kita tentunya Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan insyaallah di yaumil mahsyar nanti Rasulullah akan memberikan naungan, akan memberikan syafaat kepada kita umatnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kami mencoba tema kajian kita dengan tanda-tanda mukmin sejati atau tanda-tanda mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Kalau bahasa Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat keempat, Allah mengatakan al-mu'minuna haqqa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 5, Allah menceritakan kepada kita semua bahwa orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah, Allah ceritakan di dalam surah Al-Anfal ini. Di dalam surah Al-Anfal ini Allah menjelaskan bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri al-mu'minuna haqqa atau mukmin yang sebenar-benar mukmin ini, atau kita singkat dengan mukmin sejati ini, ada 5 tanda kaum muslimin ibadah Allah, atau ada 5 ciri. Jadi di antara 5 tanda itu 3 ada pada sifat, pada jiwa kita atau pembawaan kita, dan 2 ada pada perbuatan atau ada pada fisik kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat selanjutnya Allah lanjutkan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan Allah lanjutkan dalam ayat keempat, ciri-ciri mukmin sejati itu, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anfal ini ayat kedua sampai keempat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada 5 tanda atau ada 5 ciri-ciri orang atau mukmin, seorang mukmin yang betul-betul mukmin atau al-mu'minuna haqqa. Kita singkat tadi, yakni mukmin sejati. Yang pertama kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat kedua tadi, ciri-ciri atau tanda-tanda yang pertama yakni alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin sejati itu atau mukmin yang sebenarnya, mukmin yang beriman kepada Allah itu mempunyai ciri, mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah mengagungkan seseorang atau bahkan kalau kita sudah mencintai seseorang, maka apabila kita mendengar nama seseorang itu, kalau bahasa awaknya maka tersirat apa nama tu, tersiwak lah, tersiwak darah awak. Jadi maka bergetarlah hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan ada sebagian orang yang apabila orang yang dia agungkan, orang yang dicintainya, terdengar namanya olehnya, maka berubahlah rona muka mereka, bergetar hati mereka, bahkan mimik wajah mereka pun berubah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan apabila ada forum atau seseorang atau kita mendengar nama Allah disebutkan di hadapan kita, apakah hati kita bergetar atau mimik kita berubah? Kaum muslimin ibadallah, tentu kita yang merasakan. Apa sebenarnya tanda-tanda atau sebab orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar, mukanya berubah? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 sebab seseorang itu apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka terharu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni orang yang beriman itu, mukminuna haqqo itu, apabila disebutkan nama Allah, terdengar dia nama Allah disebutkan di dalam kehidupannya, maka dia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu ingat, kaum muslimin ibadallah, akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang dia betapa banyak dosa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, dia ingat berapa perintah Allah yang tidak dia kerjakan, perintah-perintah Allah di dalam kehidupan yang dia lalaikan. Kemudian dia ingat dengan larangan Allah, betapa banyak larangan Allah yang masih dia kerjakan. Kaum muslimin ibadallah, kemudian orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah itu, dia ingat, kaum muslimin ibadallah, azab apa yang akan mereka terima di hari akhirat kelak, karena perbuatan dosa yang mereka lakukan, karena kelalaian akan amal ibadah yang tidak mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Maka al-mu'minuna haqqo itu timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggetarkan hatinya. Kaum muslimin ibadallah, bergetar hati dan kalbu mereka membayangkan itu. Kemudian sebab orang beriman itu, al-mu'min itu bergetar hatinya apabila disebutkan nama Allah, yakni karena sangat dalam cintanya kepada Allah. Kaum muslimin ibadallah, hati mereka penuh dengan cinta karena ingin bertemu Allah, karena ingin melihat wajah Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercerita kita betapa ungkapan cinta ini, kita ingat sebuah kisah klasik yang terjadi di Jazirah Arab, sehingga menjadi cerita
beberapa yang difilmkan atau bahkan ditulis dengan novel, yakni kisah yang kita ingat, kisah Laila dan Majnun, atau yang kita kenal dengan kisah Laila dan Qais Al-Mulawwah. Kisah Qais dan Laila ini, kaum muslimin ibadallah, sebuah kisah cinta yang klasik, sebuah kisah cinta yang menggambarkan bagaimana seseorang itu sangat mencintai manusia lain sehingga di luar nalar manusia, sehingga dia begitu mabuk kepayang dengan cintanya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laila Majnun, sebuah kisah yang sangat populer di Jazirah Arab. Sudah banyak difilmkan, kaum muslimin ibadallah. Di sini digambarkan cinta Majnun ini, cinta Qais yang tidak terbalas karena situasi dan keadaan, karena dihalang oleh orang tuanya, sehingga membuat dia berbuat di luar nalar, kaum muslimin ibadallah. Dia pergi mengembara ke hutan, dari kampung ke kampung hanya untuk mencari Laila, sang kekasih hatinya. Pada suatu ketika, saking gilanya Majnun ini mengungkapkan cintanya, dia berjumpa dengan seekor anjing, kaum muslimin ibadallah. Dia tahu anjing itu pernah melalui kampung tempat tinggal Laila. Dia panggil anjing itu, dia bersihkan, kaum muslimin ibadallah. Dia kasih parfum yang dipakainya. Kemudian dia ambil kue atau perbekalan yang dibawanya oleh Majnun ini, oleh Qais ini. Dia berikan separuh dimakannya dan separuhnya diberikan kepada anjing. Orang-orang berkata, kaum muslimin ibadallah, oi, Qais sudah semakin gila dia. Qais sudah semakin Majnun, semakin gila. Sudah tak waras lagi, kata orang kampung. Begitulah Qais melihatkan cintanya kepada Laila, kaum muslimin ibadallah, di mana dia rela berdialog dengan seekor binatang, saking cintanya dia kepada Laila. Yang binatang itu hanya pernah lewat di kampung tempat tinggalnya Laila. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana juga Qais pada satu ketika menyampaikan bagaimana dia, bahwa cinta itu harus totalitas. Pada suatu ketika ada rombongan jemaah yang sedang asik, sedang sholatnya, kaum muslimin ibadallah. Kemudian Qais atau Majnun ini dengan tenang dia duduk di depan orang yang sholat. Kemudian dia berbaring duduk seakan-akan tidak menghiraukan orang sholat. Jemaah yang sedang sholat emosi, kaum muslimin ibadallah. Setelah mereka selesai sholat, dia berkata, wahai Majnun, wahai Qais, apakah engkau sudah gila ini? Mengapa engkau mengganggu kami sholat? Kemudian Majnun berkata, Qais berkata, kaum muslimin ibadallah, siapakah sebetulnya yang gila? Kalian tidak sholat, kalian tidak mengabdi kepada Allah, wahai sahabatku, wahai saudaraku, kata Qais. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin kalian terganggu dengan kehadiranku, wahai saudaraku. Kalau hati kalian betul-betul mencintai Allah, kalian tak akan menghiraukan kehadiranku, wahai saudaraku. Aku saja mencari Laila ke kampungnya, saya tidak menghiraukan kiri dan kanan, tak saya hiraukan siapapun, wahai saudaraku. Saya hanya ingin bertemu Laila yang saya cintai. Kisah ini sederhana, kaum muslimin ibadallah, bagaimana keadaan hati seseorang yang bergetar apabila dia ingat orang yang dia agungkan, yang dia cintai, kaum muslimin ibadallah. Artinya kisah ini, orang yang mencintai seseorang, mencintai suatu zat, dia akan berbuat apa saja, kaum muslimin ibadallah, demi orang yang dia cintai. Dan al-mu'minuna haqqa, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, akan bergetar hatinya apabila disebutkan nama Allah. Dan yang ketiga yang menyebabkan
Seorang mukmin itu bergetar apabila disebutkan nama Allah. Ada rasa harap ingin berjumpa dengan Allah. Rasa harap kaum muslimin ibadah Allah, atau ar-raja. Orang yang mukmin yang betul-betul beriman itu, al-mu'minuna haqqa, itu begitu harap dia mendapatkan ridha Allah. Begitu harap dia mendapatkan keberkahan Allah di dalam kehidupan ini. Dan yang betul-betul dia harapkan adalah dia begitu harap untuk masuk ke dalam surga Allah, sehingga bisa bertemu dengan Allah sang penciptanya. Dalam surah Al-Anfal ini Allah menggambarkan wajilat qulubuhum, orang yang apabila mendengar nama Allah disebutkan, hati mereka betul-betul bergetar, tubuh mereka ada perubahan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciri-ciri yang kedua yang Allah firmankan di dalam surah An-Anfal itu, bahwa mukmin sejati itu adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, maka zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri atau tanda-tanda mukmin yang sejati itu, apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Kaum muslimin ibadah Allah. Kadang kita mendengar ayat Al-Quran, kita cuek saja, tidak mau mendengar. Kaum muslimin ibadah Allah, apalagi merenungkan. Ini mari kita renungkan bahwa kita mulai apabila ayat Al-Quran dibacakan di hadapan kita, atau kita mendengar Al-Quran dibacakan oleh seseorang atau kita, mari kita pastamia, mari kita dengar. Kaum muslimin ibadah Allah, kita renungkan sehingga kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang mu'minuna haqqah, orang-orang yang benar-benar mukmin sejati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai seseorang dibacakan ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, andai seseorang dijelaskan tentang ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah di hadapannya, dia dengar, kemudian dia cuek, tak mau memperhatikan. Kaum muslimin ibadah Allah, maka kita pertanyakan, apakah orang ini adalah mukmin yang sejati atau tidak? Sedangkan tanda yang ketiga kaum muslimin ibadah Allah yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat kedua sampai ayat keempat tadi adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda yang ketiga adalah, dan orang-orang yang mukmin sejati itu, al-mu'minuna haqqa, itu adalah mereka menganggap dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Kaum muslimin ibadah Allah, dan kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri. Artinya apa kaum muslimin ibadah Allah? Mukmin sejati adalah mereka berharap hanya kepada Allah, dan mereka hanya bergantung, tempat bersandar dia hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan hanya Allah lah tempat kita bergantung, hanya Allah lah tempat kita meminta. Kaum muslimin ibadah Allah, di dalam hati seorang yang mukmin yang betul-betul beriman, ada kata stres. Kaum muslimin ibadah Allah, gagal usahanya, mereka stres, ditolak cintanya, ditolak lamarannya, keinginan hatinya, mereka stres. Tidak ada dalam konsep seorang mukmin. Al-mu'minuna haqqa, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang menggantungkan harapan kepada atasannya. Begitu banyak orang menggantungkan harapan kepada materi yang sifatnya duniawi. Kaum muslimin ibadah Allah, apabila tak dapat pekerjaan, apabila tak dapat pangkat dan jabatan, mereka stres. Hidup mereka linglung. Kaum muslimin ibadah Allah, apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan, atau apabila mereka usaha mereka gagal, mereka stres. Lantas mereka tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada beberapa kasus kaum muslimin ibadallah yang kami baca di internet. Ada kasus bunuh diri karena mereka tidak menggantungkan harapan mereka, karena mereka hidupnya tak bergantung kepada Allah. Kaum muslimin ibadallah, salah satu kisah kami baca di Jakarta Barat, orang yang kalah judi bola 3 miliar, kemudian dia bunuh diri, gantung diri. Kaum muslimin ibadallah. Kemudian kisah lagi di Ciputat, kami baca kemarin, ada seseorang yang bunuh diri karena begitu banyak dia tekor, bangkrut dia karena kalah di permainan judi online. Kaum muslimin ibadallah, judi online. Itulah ciri-ciri mukmin sejati. Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri, bertawakal. Kaum muslimin ibadallah. Kemudian ciri-ciri yang keempat mukmin sejati itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah alladzina yuqimunas shalah. Mukmin sejati itu yakni mereka yang betul-betul mendirikan salat. Kaum muslimin ibadallah, bukan hanya melaksanakan salat, karena memang salat yang betul-betul didirikan adalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu apabila kita laksanakan, kaum muslimin ibadallah, maka dia niscaya atau pasti akan mencegah kita untuk berbuat dosa, berbuat mungkar. Orang yang khusyuk melaksanakan salat, orang yang rajin melaksanakan salat, kaum muslimin ibadallah, maka dia terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Jangankah dia untuk berbuat dosa dan mungkar, kaum muslimin ibadallah, berpikir, berencana saja mereka tak mau. Selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mukmin sejati itu atau al-mu'minuna haqqo itu yang kelima, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni dan mereka yang menginfakkan sebagian rezeki, kata Allah, yang kami berikan kepada mereka. Ini lagi, kaum muslimin ibadallah, ciri-ciri yang kelima adalah mukmin yang hobi berinfak atau yang mau mensedekahkan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang memerlukan. Kadang kita, kaum muslimin ibadallah, kalau orang yang mau berinfak, mau bersedekah di saat lapang atau di saat mereka berada, kaum muslimin ibadallah, itu biasa-biasa saja, kaum muslimin. Tetapi ada orang yang kadang dia dalam keadaan sempit, kadang dalam keadaan susah, muslimin ibadallah, tetapi dia masih mau menyisihkan rezekinya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Inilah mukmin sejati, kaum muslimin ibadallah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau menginfakkan, mau mensedekahkan, membagi rezeki mereka, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Anfal ini Allah menyebutkan kepada kita bahwa ada 5 tanda ciri-ciri mukmin yang sebenar-benar mukmin, kaum muslimin ibadallah. Mu'minuna haqqan, atau yang kita singkat dengan mukmin sejati ini. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan kepada kita, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka itulah orang yang benar-benar beriman, atau yang kita kenal dengan mukmin sejati tadi, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat keempat ini Allah menjelaskan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang yang mukmin sejati ini, kaum muslimin ibadallah, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan diampunkan segala dosa-dosanya, serta akan diberi oleh Allah nikmat yang mulia, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang al-mu'minuna haqqo tadi, mukmin yang sejati tadi, kaum muslimin ibadallah, yang pertama yakni mereka yang apabila mendengar nama Allah disebutkan, bergetar hati mereka, ada perubahan di dalam diri mereka, kaum muslimin ibadallah. Ciri yang kedua tadi adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat kauliyah dan kauniyah di hadapan mereka, maka bertambah iman mereka,
bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga yakni dan orang-orang yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan hanya Allah lah tempat mereka bersandar, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tanda yang keempat tadi yakni orang-orang yang senantiasa khusyuk mendirikan salat, melaksanakan salat. Dan yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang mau menginfakkan, mau mensedekahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajat mereka. Lahum darajatun 'inda rabbihim, maka akan Allah angkat derajat mereka. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratu wa rizqun karim, dan dosa mereka diampunkan, dan mereka selalu dialiri oleh Allah, diberikan oleh Allah rezeki yang mulia, rezeki yang halal lagi thayyibah, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 5 tanda tadi yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tadi, yakni 3 ada pada sifat kita, jiwa kita, karakter, dan 2 ada dalam sikap dan perbuatan kita, kaum muslimin ibadallah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari surah Al-Anfal ini, dan kita berharap kepada Allah, Allah menggolongkan kita kepada golongan al-mu'minuna haqqa ini, atau mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, yang kita singkat dengan mukmin sejati ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kaum muslimin ibadallah. Kepada Allah kami minta ampun, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri.